Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menolong dan memimpin hidup kita. Kita sungguh bersuka cita karena kasih setianya terus menolong kita untuk berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu hati berdoa meminta pertolongan dan hikmat dari Allah untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami bersyukur pemeliharaanmu, pertolonganmu yang sungguh nyata dalam setiap aktivitas kami, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara, dengan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, yang kami gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah tolong hidup kami sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Tangan-Mu kuat menopang kami. Terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu untuk memimpin kami memahami apa yang Engkau mau untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami akan firman-Mu, dan kami dibuat mengerti oleh kuasa Roh Kudus. Berkati kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang-orang percaya hidup menyikapi sebuah teguran? Bagaimana orang percaya menyikapi sebuah teguran? Mari kita bersama belajar dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bapak Ibu, dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Teguran orang arif kepada orang yang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, teguran dari mulut orang bijak adalah suatu kehormatan bagi telinga yang mau mendengar. Dan dalam teks lain, ini dalam terjemahan lama, seperti anting-anting keemasan berpatutan dengan kalung yang daripada emas 10 matu. Demikian pun telinga yang suka mendengar itu berpatutan dengan penegur yang berbudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita menyikapi sebuah teguran. Teguran yang dimaksudkan dalam ayat 12 dari Amsal pasal 25 ini adalah sebuah nasihat atau tepatnya sebagai sebuah koreksi. Ini bukan sebagai sebuah kutukan, ini bukan juga sebagai sebuah penghakiman. Beda ya. Teguran ini yang dimaksudkan ini adalah sebuah koreksi, bukan penghakiman. Sebuah koreksi, beda-beda tipis. Tapi mari kita memfokuskan dan mengarahkan ini pentingnya sebuah teguran, koreksian. Bukan penghakiman ya, bukan penghakiman tapi sebuah nasihat, sebuah koreksi. Koreksi yang disampaikan dengan bijaksana, tidak dengan sembarangan, tidak didasarkan pada subjektivitas, tapi didasarkan kepada bijak atau hikmat Allah. Nasihat, koreksi yang didapatkan dari orang yang bijak, dari orang yang takut akan Tuhan. Nasihat koreksi dari orang yang hidup di dalam kebenaran akan firman. Ini adalah sebuah berkat yang besar bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, jika ada seorang yang mencintai Tuhan,
seorang yang hidup dalam Tuhan, menyampaikan koreksiannya, menyampaikan nasihatnya dalam kehidupan kita, ini adalah berkat. Maka orang percaya, anak-anak Tuhan, menyikapi teguran dari orang-orang bijaksana haruslah menyikapinya sebagai berkat kehormatan. Dikatakan seperti cincin emas, seperti hiasan kencana, seperti sesuatu ya, harta yang berharga. Bayangkan dapat cincin emas dan juga hiasan kencana. Jadi koreksi itu bukan hal yang menyakitkan, bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang membuat trauma, tidak. Sesungguhnya jika ada orang yang menyampaikan sesuatu dan menyampaikannya di dalam hikmat Tuhan, orang itu menyampaikannya di dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat, dalam kebijaksanaan, berbahagialah orang yang mendapatkannya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyikapi teguran itu sebagai berkat yang datangnya dari Allah. Seperti seseorang mendapatkan cincin emas, seperti seseorang mendapatkan perhiasan kencana, seperti seseorang mendapatkan perhiasan yang berharga dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama, jika dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, kita mendapatkan sebuah koreksian. Jangan berpikir orang itu gak suka dengan aku, orang itu benci dengan aku, orang itu memang dari dulu gak suka maka yang dikatakan seperti itu. Tidak. Jika orang itu menyampaikan dengan hati-hati, orang itu menyampaikannya dalam pimpinan Allah, itu adalah berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, mari kita menghargai, mari kita menghormati. Jadi bagaimana orang percaya menyikapi sebuah teguran? Orang percaya harus bersyukur terhadap teguran, karena teguran ini adalah berkat Tuhan. Teguran ini, koreksian itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Selain bersyukur dan menerimanya sebagai sebuah berkat, mari kita yang kedua, yang terakhir, menyikapi teguran itu dengan setia mendengarkannya. Setia mendengarkannya. Hal yang luar biasa yang dituliskan dalam bagian ini begini: teguran yang bijak seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dalam bahasa asli Alkitab kita, kalimat ini menunjukkan demikian: seperti anting-anting emas, seperti ornamen emas, like an earring and ornament of gold. Seperti itulah orang yang mau mendengarkan dengan setia. To an ear obedience. Siapa yang setia mendengarkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh, memperhatikan dan mendengarkan dengan telinganya dengan setia. Dengan telinga yang setia, membuka diri, membuka hatinya dengan rendah hati, menempatkan diri di bawah dan membuka hati, memberikan perhatian, memberikan pendengarannya untuk sebuah koreksian itu seperti orang yang mendapatkan emas, mendapatkan cincin emas, mendapatkan anting-anting emas, mendapatkan perhiasan kencana. Maka selain kita menerima itu, menganggap itu koreksian ataupun teguran itu sebagai sebuah berkat, kita bukan hanya menganggapnya atau memandangnya sebagai sebuah berkat, tapi dari dalam diri kita, kita juga harus bersikap dengan rendah hati dan membuka diri, membuka pendengaran kita, membuka hidup kita untuk menerima koreksian itu dengan setia, dengan
obedience sebagai seperti seorang hamba yang setia dan memperhatikan dari koreksi-koreksi itu. Bapak Ibu Saudara, saat orang mau mengajak kita berbicara atau saat kita mendapatkan koreksian, biasanya manusia itu yang ada dalam hidupnya adalah defense mechanism atau membangun sebuah benteng. Benteng yang melindungi dirinya dari sebuah koreksi, sehingga orang itu tidak akan maju, sehingga dia ada di depan orang yang menyampaikan koreksi, tapi hatinya ditutup rapat-rapat, dikelilingi tembok yang sangat tinggi, sehingga nasihat itu tidak masuk ke dalam hati dan tidak bisa diterima. Dia hanya penuh dengan kejengkelan, kemarahan, dan selanjutnya orang itu tidak akan maju, tidak akan diberkati. Hidupnya tidak akan berkembang karena koreksian itu berada di luar, karena dia sudah bangun tembok dengan macam-macam pikiran. Pikiran orang itu jahat lah, pikiran itu nggak baik lah, memang dia begitu terus dengan berbagai macam perlindungan diri. Bapak Ibu Saudara, orang yang menutup diri terhadap koreksian dari orang-orang bijak yang Tuhan taruhkan di sekitarnya, dia adalah orang-orang yang tidak mau memperhatikan dan tidak mau mendengarkan ini, tidak akan mendapatkan hiasan kencana itu, tidak akan memiliki cincin emas itu. Artinya tidak akan mendapatkan berkat itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati. Tidak mudah bagi suami-suami saat istrinya memberikan masukan, memberikan koreksian, atau bagi orang tua jika suatu waktu di dalam quality time keluarga memberikan diri, ia berkata, oke, anak-anak ada masukan buat papa, buat mama, terus anak-anak sharing, anak-anak sampaikan kerinduannya. Waktu anak-anak sampaikan kerinduannya sudah ada nih, sudah dibangun dalam pikiran kita, alah kamu anak kecil ngomong apa, ngerti apa, kasih masukan ya jadi dengar-dengar aja, tapi semuanya hanya perkataan saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi keluarga Kristen yang terbangun kokoh saat menikmati dan menerima koreksian. Seorang suami akan mendapatkan kehormatan juga, akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dia. Percayalah, jika suamimu, istrimu, pasanganmu dalam hikmat Allah menyampaikan sesuatu, itu bukan untuk menjatuhkan, karena disampaikan berdua kan, disampaikan untuk kemajuan, disampaikan, dan ini adalah seperti orang yang mau menerima dan dia buka dirinya, dia runtuhkan tembok defense mekanismenya, perlindungan dirinya, benteng-benteng itu, dia terima itu, dia buka pikirannya, dia buka hatinya, yes, mau menerima masukan, mau menerima koreksian. Kita akan seperti orang yang berbahagia menerima cincin emas dan hiasan kencana. Istri-istri, jika suamimu beri masukan, jangan nyolot dulu. Jangan jawab dulu. Suami baru ngomong satu kata, istri sudah balas 10.000 kata. Diam, setia, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh suamimu. Sekalipun mungkin ibu-ibu merasa punya banyak alasan untuk menyampaikan jawaban, dengar dengan baik. Dengarkan dengan baik. Suami itu pemimpin. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Ibu-ibu, ayo kita tunduk. Mari bersama setia mendengarkan. Jangan merasa diri lebih hebat. Jangan merasa diri lebih baik. Sebaik-baik pun, setinggi apapun ilmumu, tetap suami adalah pemimpin dan istri harus tunduk dengan teguran seorang suami, dengan koreksian seorang suami. Perhatikanlah, sangatlah berbahagia jika istri ini dapat nasihat dari suami, karena itu adalah seperti mendapatkan hiasan kencana. Suami-suami jangan takut. Suami-suami jangan lebih baik memilih diam. Jika istrimu sudah berlebihan bicaranya, berikan nasihat itu, tegur, koreksi, supaya istrimu mendapatkan berkat yang lebih baik. Kadang-kadang bapak-bapak nggak mau beri teguran bukan karena nggak bisa ngomong ya, tapi seringkali karena bapak-bapak tidak mau berbalas keributan dengan ibu-ibu. Hari ini kita belajar firman ini. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, membuka telinga dengan setia mau mendengarkan setiap koreksian.
Anak-anak, jangan merasa engkau sudah lebih besar daripada waktu engkau masih bayi. Jika engkau mendengarkan teguran, nasihat, koreksian dari papa mama, bukan papa mama benci, bukan papa mama tidak suka. Bukalah hatimu, jangan cemberut dahulu. Jangan marah terlebih dahulu, jangan jengkel terlebih dahulu. Bukalah hati dan pikiranmu. Karena anak-anak yang mendapatkan teguran, koreksian dari orang tua adalah anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun kehidupan keluarga Kristen yang ada dalam perkenanan dan berkat Allah dengan bersikap benar terhadap teguran. Teguran atau koreksian dari orang yang bijaksana yang disampaikan dengan hikmat Allah adalah berkat Tuhan yang seperti cincin emas, seperti hiasan kencana. Dan kita mari menyikapi teguran dan koreksian itu dengan kerendahan hati, dengan telinga yang terbuka, hati yang terbuka luas untuk mendengarkannya, karena kita akan menikmati berkat-berkat dari dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan beri firman ini. Mampukan setiap suami-suami melakukan tugas tanggung jawabnya dalam memimpin istri dan anak-anak. Istri-istri Tuhan juga berkati, Tuhan terus pimpin untuk bisa tunduk kepada suami. Tuhan berkati setiap orang tua untuk bisa juga terbuka terhadap anak-anak. Demikian juga anak-anak bisa membuka diri akan nasihat, teguran, koreksian dari orang tua. Sehingga setiap kami hari ini mengalami lawatan kuasa Tuhan. Berkati ya Allah rumah tangga kami, keluarga kami, setiap pribadi kami dalam hal yang apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.